yang masuk dalam hati kita kesombongan. Kalau enggak yang masuk bukan bersyukur itu, yang masuk adalah ketamakan, kerakusan. Ayo kita pelihara hati kita masing-masing. Wa ma nazala minal haq wa la yakunu kallazina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan seperti umat terdahulu. Apa yang terdahulu itu gimana? Punya kitab suci, punya agama, punya syariat, punya aturan, tapi hatinya dangkal, hatinya keras, hatinya rakus, takabur, sombong, ananiah, egois, ambisius. Walaupun haji tiap tahun, walaupun umroh tiap minggu, walaupun sudah bangun masjid sekian ratus, sudah sedekah fakir miskin sekian. Allah berfirman dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Di dalam ayat ini Allah tidak bertanya, tidak menanyakan berapa kali kamu haji, kamu umroh, berapa rakaat kamu tahajud, berapa masjid kamu bangun, berapa fakir miskin, yatim piatu yang kamu bantu. Itu semuanya penting, semuanya penting. Tapi ayat ini tidak menanyakan hal itu. Yang ditanyakan oleh ayat ini, wahai orang beriman, kapan hatimu khusyuk? Jadi ditanyakan bukan sholat apa belum, berapa rakaat, bukan. Kapan hatimu khusyuk? Khusyuk apa? Zikir kepada Allah. Dan hatimu menjadi tempatnya kebenaran. Kapan? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, kalau belum, ya ayo kita berusaha berjuang, ikhtiar agar hati kita selalu khusyuk zikir kepada Allah. Sekarang nama hati itu apa? Hati itu adalah nafkhah rabbaniyah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika saya sudah membentuk Adam dari tanah liat, saya hembuskan kepadanya dari rohku. Maka semua malaikat hormat dan sujud pada Adam. Kita manusia keturunan Adam ini mempunyai bagian yang paling ideal dan paling penting, yaitu hati kita atau nafkhah rabbaniyah atau al-qalb. Apakah kolbu itu? Hati itu apa? Hati tidak bisa didefinisikan, tapi indikasinya bisa kita lihat. Pertama, yang namanya hati itu yang paling dekat adalah basirah. Apa? Basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap insan mempunyai basirah. Apa basirah itu? The eye of heart. Mata batin. Mata hati. Untuk apa mata batin itu? Untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mengetahui, membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Yang tahu adalah basirah. Kita tahu jujur itu baik, bohong itu jahat, jelek, basirah yang tahu. Kita tahu taat kepada orang tua, pada guru itu baik, menyimpang melawan orang tua atau guru itu salah, itu basirah yang tahu. Bukan mata kasat, bukan basor, tapi basirah. Wahadainahun najdain. Basirah menerima najdul haq, mengetahui najdul haq dan najdul batil.
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Basirah bisa tahu mana yang ar-rusydu yang benar, yang lempeng, mana al-ghayy yang menyimpang dan melanggar. Yang tahu apa namanya? Namanya apa yang tahu? Basirah. Kalau sudah basirah tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, akan estafet kepada bagian hati yang kedua. Namanya domir, conscience, moral. Nah domir ini tugasnya mengeluarkan salah satu perintah atau larangan. Kalau sudah basirah tahu jujur itu baik, berkhianat, bohong itu salah, maka domir akan mengatakan jujurlah kamu. Khianat itu salah, janganlah kamu berkhianat. Yang ngomong gitu namanya apa? Domir. If'al dan la taf'al. Jujur itu baik, sabar itu baik, tawadu itu baik, do it. Lakukan. Sombong itu jelek, egois itu jelek, don't do that. Jangan lakukan, la taf'al. Itu yang ngomong gitu namanya domir. Hanya domir ada 3 grade. Ada domir ijtimai, domir lingkungan. Saya kalau di tengah-tengah santri, di tengah-tengah warga NU, waduh sok alim, koyoyoyo, saya. Jadi kalau jauh dari siapa-siapa, entah apa yang saya lakukan nggak tahu. Ini orang punya moral, punya domir, tapi masih sebatas lingkungan. Kalau di tengah-tengah keluarganya, muridnya, santrinya khusyuk, koyoyoyo lah, koyo tenanan. Tapi kalau sudah di Bangkok atau di Singapura atau di Hong Kong, wallahu a'lam. Ini namanya orang punya domir tapi domir ijtimai. Masih punya domir daripada di sebelah mertuanya, di depan mertuanya kurang ajar. Itu nggak punya domir di sana. Yang kedua domir qanuni. Domir legal formal, moral legal formal. Ada SK ngajar, nggak ada SK nggak mau ngajar. Ada amplop ceramah, nggak ada amplop nggak mau ceramah. Itu masih baik. Yang nggak baik gimana? Amplop diterima, ceramah enggak. Solari, gaji, honor terima, ngajarnya males. Ini namanya orang nggak punya domir. Kalau ada amplop ngajar, nggak ada amplop nggak ngajar, masih mending itu, masih mending. Tapi masih kelasnya kelas domir qanuni, legal formal. Yang terakhir puncaknya adalah mari kita belajar agar kita mempunyai domir dini. Domir agama yang ukurannya lillahi ta'ala. Di mana saja, di tengah santrinya, muridnya atau jauh dari siapa-siapa, ada SK atau enggak ada SK, ada amplop atau enggak ada amplop, kalau memang itu baik kita jalankan. Kalau memang itu tidak baik kita tinggalkan. Namanya apa namanya? Domir dini, moral agama. Konsisten agama. Dah. Kalau sudah basirohnya tajam, mengetahui mana baik mana buruk, domir sudah aktif, perintah kita agar baik, agar kita melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk, maka bagian yang ketiga dari kolbu namanya fuad. Apa namanya? Fuad ini fungsinya hakim yang akan menghakimi kita. Kita baik atau kita buruk. Bukan hakim yang di pengadilan yang paling jujur. Yang paling jujur ada hakim yang ada dalam kolbu kita sendiri. Maka dzabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Maka dzabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong. Gak bisa disuap. Gak bisa dihapusi, gak bisa. Contoh misalkan, kamu korupsi ya? Demi Allah tidak. Dalam fuadnya, iya. Demi Allah saya nggak ikut campur, saya nggak terlibat. Terlibat. Saya cuma dapat sedikit, banyak. Pernah gitu nggak? Pernah nggak gitu? Pernah ya? Dia pernah bohong berarti pernah bohong berarti. Kamu ya yang melakukan ini ya? Yang merusak ini kamu ya, yang berbuat ini kamu ya. Bukan saya, demi Allah sumpah. Saya. Pernah ya? Itu
Yang ngomong tuh Fuad tuh, jujur banget, gak bisa bohong. Kalau hakim di pengadilan bisa disuap. Tapi Fuad, hakim kita yang ada dalam hati kita, tidak bisa disuap. Istafti qalbak, albirru matma'anna ila qalbuk, wal ithmu ma haka fi nafsik. Tanyalah pada hatimu sendiri. Kalau yang kamu lakukan itu dengan tenang, percaya diri, kelihatan orang banyak senang, misalkan kamu bagi-bagi sembako, masuk berita senang, diberitakan oleh koran senang, langkahnya mantap, tersenyum, berarti yang kamu lakukan itu baik. Tapi kalau yang kamu lakukan itu rasanya alergi, ragu-ragu, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri, jangan ada yang tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, tetangga jangan tahu. Itu berarti dosa yang sedang kamu lakukan itu. Ya, kalau kamu lakukan dengan tenang, senang, berarti yang kamu lakukan albir, kebaikan. Tapi kalau yang ente lakukan itu ragu-ragu, rasanya nggak enak dalam hati, jangan sampai ada orang tahu, itu namanya al-itsm. Pasti itu sesuatu yang pelanggaran atau dosa. Mari kita pelihara hati kita, basirah kita, domir kita, dan fuad kita semuanya melalui tarekat Nahdlatul Aulia. Ada lagi bagian hati yang keempat, namanya asrar. The power of secret. Dalam hati kita ada namanya asrar, kekuatan misterium. Maka yang dilihat maunya yang misteri, nggak mau yang kasat, nggak mau yang kelihatan mata, yang rahasia maunya. Itu namanya asrar namanya. Contoh, Gus Dur masih dalam keadaan sakit. Pulang dari rumah sakit, di rumah masih dalam keadaan sakit. Dalam satu kamar itu ada saya, ada Pak Wisnu. Pak Wisnu itu pengusaha, pernah jadi ketua Golkar Jawa Tengah. Ada Menteri Koperasi Pak Cakrawardaya. Pelan-pelan kita ngomong-ngomong, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba Gus Dur duduk ngomong begini, mengko aku bakal jadi presiden. Kita yang dengar kaget, ini Gus Dur konslet dulu. Gus Dur konslet ini. Ternyata betul jadi. Itu namanya asrar namanya. Nah, suatu hari pagi-pagi jogging, mampir ke rumah saya, minta air minum, minta roti tawar, saya buka AC, tidur, nyenyak Gus Dur tidur, habis jalan-jalan, 20 menit kira-kira, bangun ngomong gini, begitu bangun dari tidur itu, Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Persis saya 56 jadi ketua umum PBNU tahun 2010. Ini namanya orang yang punya apa? Asrar. Mudah-mudahan anggota Nahdlatul Aulia semuanya punya asrar. Insya Allah lepas atau selamat dari fitnah, selamat dari jebakan, nggak akan kesasar, nggak akan sesat karena asrarnya tajam. Ini merupakan rahasia kolbu, luar biasa kolbu itu. Semuanya punya potensi ini, hanya kita mau berusaha apa enggak. Terakhir dalam hati kita namanya lataif apa? Ini kalau dirinci ya 2 bulan selama ini. Lataif itu apa? Sesuatu yang lembut, software yang ada dalam kolbu kita, yang ingin mengenal sesuatu yang lembut lagi, gak mau yang kasar-kasar. Sesuatu yang lataif kita ingin mengenal yang latifah. Di antara latifah adalah alamul malakut, alamil arwah. Itu namanya lataif. Maka para aulia, para waliullah bisa mengetahui rahasia yang ada di Lauh Mahfuz, bisa mengetahui yang ada di atas melalui khawatir, bisikan, khawatir ilahiyah dan khawatir malakutiyah. Itu datanya dari mana? Di kekuatan hati namanya lataif. Paham ya? Maka para wali songo tahu persis bahwa nanti Islam akan tersebar di Nusantara ini.
Beliau berjuang menyebarkan Islam dengan tulus ikhlas, dengan latifah, maka beliau optimis Islam akan menang di Nusantara ini. Begitu pula, ini bukan menang politik loh, bukan menang politik, menang itu artinya syiar dan diikuti orang banyak, bukan menang politik, bukan. Begitu pula para sahabat Nabi, semuanya punya keyakinan. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan hati yang ikhlas, Islam akan tersebar di segala penjuru dunia. Maka baru tahun 30 Islam sudah sampai ke India, ke Cina, 30 Hijriah, tahun 30 Hijriah. Tahun 40 Hijriah, Afrika, Spanyol sudah Islam semuanya. Indonesia sudah nyampe. Di Cina dulu baru sampai ke Indonesia. Walhasil, mari kalau kita betul-betul menjadi warga tarekat, ya, Tariqatul Mu'tabarah An-Nahdiyah, mari kita tajamkan hati kita untuk zikir kepada Allah. Dan masih mau nggak? Masih mau nggak? Hati zikir pada Allah. Zikir itu ada tiga grade, 3 derajat. Pertama, zikrul asma. Yang kita zikir namanya Allah. Walaupun kita nyebutnya ya Allah, tapi hati kita ya Razzaq, duit. Gitu ya. Mulut kita, lisan kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi hatinya ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya, betul nggak? Itu orang bagus, zikir bagus minta pada Allah kok. Tapi yang diminta harta, pangkat, kedudukan, kemuliaan, kebesaran, itu namanya zikrul asma. Apa namanya? Asma. Atau lagi sakit, ya Allah, yang kita minta kesembuhan. Yang kedua, zikrus sifat. Yang kita zikiri sifatnya Allah. Jadi apa yang kita zikiri? Kudrahnya, iradahnya, sama'nya, basornya, hayahnya, ilmunya, kalamnya. Bukan rezeki, bukan rezeki, mobil, bukan mobil, duit, bukan. Tapi apa? Kudrah iradahnya, sama' basornya, ilmu hayah kalamnya. Itu namanya zikrul sifat. Yang ketiga, kita zikir mengucapkan la ilaha illallah, tidak minta apa-apa. Jangankan minta uang, minta harta, minta surganya pun tidak terlintas. Ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak terlintas surga, bidadari, enggak. Terus apa? Yang kita zikiri adzatul mutlaqah al-mujarradah anisul idhafat, zatnya Allah yang maha absolut, the absolute one existence, wujud yang absolut. Itu yang kita zikiri, bahwa yang ada hanyalah Allah. Itu namanya zikir zat. Karena sesungguhnya kita ini diadakan. Kita ini apa? Kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada atau lapal tidak ada karena ada yang ada. Oleh karena itu kita ini sebenarnya hakikatnya tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada, yaitu satu-satunya ada adalah Allah. Hanya kita ini pinjam, wujud kita pinjam. Pinjamnya entah 70 tahun, 80 tahun, tapi kita ada di dunia ini pinjaman dari keberadaannya Allah. Wujud kita pinjam dari wujudnya Allah al-mutlaq. Nah, wa ma nazala minal haq. Kapan kita orang mukmin hatinya khusyuk sehingga hati kita bisa ditempati kebenaran. Hati itu bagaikan rumah, ada pintunya. Dijaga baik-baik pintunya. Kalau yang akan masuk dalam rumah kita atau hati kita itu hasud, dengki, hikad, takabur, sombong, egois,
hubbud dunya, hubbul jah, rakus, tamak, permusuhan, baghdha, adawah, baghdha, kebencian. Tutup. Jangan sampai hati kita kemasukan itu semua. Tutup pintunya, jaga. Tapi kalau yang akan masuk itu sabar, syukur, ridho, mahabbah, abad saya ma'rifat, buka lebar-lebar. Gitu ya, paham tidak? Jadi hati kita itu bisa kemasukan muhlikat atau bisa kemasukan munjiat. Muhlikat, sombong, takabur, egois, hasud, dengki, iri, permusuhan, kebencian. Tutup. Ayo kita buka pintu hati kita kalau yang akan masuk apa? Sabar, ridho, syukur, qanaah, zuhud, wara', mahabbah, ukhuwah, ma'rifat. Ayo kita buka lebar-lebar. Sebab hati kita itu kalau tidak tawadhu ya takabur. Kalau tidak qanaah yang geragas. Ngerti geragas? Tamak. Jadi hati kita kalau nggak dimasuki qanaah, zuhud, ridho, yang masuk geragas, tamak, ambisius, terserah mau dimasuki apa hati kita ini. Kalau nggak dimasuki dengan tawadhu, yang masuk dalam hati kita kesombongan. Kalau nggak yang masuk bukan bersyukur, ridho, yang masuk adalah ketamakan, kerakusan. Ayo kita pelihara hati kita masing-masing. Wa ma nazala minal haq wa la yakunu kallazina utul kitab qabl fatala 'alaihimul abad faqasat qulubuhum. Jangan seperti umat terdahulu. Apa yang terdahulu itu gimana? Punya kitab suci, punya agama, punya syariat, punya aturan, tapi hatinya dangkal, hatinya keras, hatinya rakus, takabur, sombong, ananiah, egois, ambisius. Walaupun haji tiap tahun, walaupun umroh tiap minggu, walaupun sudah bangun masjid sekian ratus, sudah sedekah fakir miskin sekian ribu, ya puasa Senin Kemis, tahajud tiap malam. Kalau hatinya seperti itu, wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka termasuk orang yang fasik. Walaupun kelihatan dohirnya penampilannya seperti ulama atau seperti seperti orang-orang baik-baik. Tapi kalau hatinya isinya hasud, dengki, takabur, itu termasuk orang yang fasik. Walaupun sudah haji, sudah umroh, sudah bangun masjid, sudah zakat, sudah infak. Kalau hatinya masih kotor, berarti masih wa katsirum minhum fasiqun. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat fasik. Mulai besok, mulai hari ini dan besok, bismillah kita melangkah takhalli, proses cleaning, membersihkan hati kita. Kalau udah bersih, mari kita tahalli, proses dressing. Mari kita hiasi hati kita. Insya Allah nanti puncaknya adalah tajalli, manifestasi Allah di alam semesta ini. Nanti kita melihat apa saja yang kelihatan hanya Allah. Ini tajalli. Entah kapan itu bisa sampai ke tajalli. Saya ini cuma bisa ngomongnya nih. Ngelakuin belum bisa. Ngomong bisa ngomong. Tapi ngelakuin nggak bisa ini. Tapi mari kita belajar pertama namanya? Takhalli. Gimana caranya? Caranya belajar gimana? Namanya belajar. Pelan-pelan. Minggu ini saya buang takabur. Hasudnya masih ada. Nggak apa-apa. Belajar. Minggu kedua takabur dan hasud dibuang. Minggu ketiga ananiyah dibuang. Minggu keempat hubbud dunya dibuang. Lama-lama insya Allah takhalli. Paham tidak? Belajar. Kalau hari Senin saya nggak akan marah. Hari Senin. Kalau Selasa Rabu marah. Senin nggak akan marah. Belajar. Nanti enak, nanti bisa dirasakan. Saya kalau hari Senin nggak marah, enak ya rasanya ya. Kok enak rasanya? Tambahin lagi Kemis. Ya, kalau Kamis, Senin dan Kamis nggak marah, nggak cerewet, nggak bawel, nggak galak. Kalau Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu, lah itu galak boleh. Belajar. Lama-lama saya tambahin lagi satu lagi. Senin, Kemis, Sabtu misalkan. Lama-lama insya Allah 1 minggu sudah takhalli. Begitu pula sholat.
sholat 4 rakaat misalkan. Belajar khusyuk. Yang khusyuk satu rakaat saja dulu. Yang 3 ngelamun gak apa-apa. Masih belajar. Lama-lama insya Allah 2 rakaat khusyuk. Yang 2 masih ngelamun. Masih ke mall, masih kemana-mana lah. Ke jalan-jalan yang 2 itu. Lama-lama 3 rakaat khusyuk. Tinggal 1 yang belum. Berapa lamanya itu tergantung niatnya kita masing-masing. Insya Allah Allah sahil umurna wa yaqdi hajatina wal maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah maqasidil muslimin. Nahnu kulluna ibaduh yajibu alaina an nuti'ah wa nusallim anfusana lahu. Kita harus pasrah total, tawakal, menyerahkan diri kepada Allah, karena kita ini hambanya, bukan siapa-siapa. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi